Nama langkung ke penyempurnaan walaupun di sana sini masih ada kelengahan lah ya. Milih pamimpin teh anu memang gaduh sisi kepemimpinan nu saya atanapi lebih ka margi aya Masyan Artos gitu lah Pak. Komunikasi pemindingan karakternya kumaha sih Pak? Merebakkan begitu ya. Atau dilicikan terlalu radikal lah. Nah, bagi penyelenggara pasti itu nanti ada pengaduan-pengaduan. Karena lah gitu Pak, kecenderungannya teh mempengaruhi bahwa eta kanan atau kiri atau tengah. Itu kecenderungannya ngaruhana ka saha sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sarang simkuring ngomongkeun politik. Dinten ayeuna simkuring di Dazel sarang Pak Wahyu Dijaya, anjeuna mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Garut, 5 tahun anjeuna di Bakesbang ayeuna anjeuna tos purna satacan purna anjeuna kantos oge janten kepala DPM PTSP margi anjeuna tos purna janten teu janten masalih pami ayeuna panginten ngobrolkeun politik Pak. Itu tos partikuler, swasta murni. Swasta, itu swasta murni. Janten temana ngomongkeun politik Pak. Kalaresan panginten dina sabaraha sasih deui kapayun urang badai mayunan pilkada. Boh pilkada Garutna oge pilkada Provinsi Jawa Baratna badai milih bupati sareng gubernurna. Anu hoyong ngulik ya Pak perkawis pilkada khususnya Garut panginten Pak. Kan Bapak tos ngalangkungan sabaraha proses pemilihan kepala daerah tos panginten pami ninggal yuswa Bapak sanes sebat Bapak sepuh ya Bapaknya. Mohon. Pami ninggal yuswa Bapak panginten tos sabaraha pamimpin Garut lah janten nyatos janten didudungan ku Bapak teh tos sabaraha bupati panginten langkung ke 5 panginten banyak pami dikerucutkan karena proses pilkada Pak. Aya hal anu baku tuh Pak dina proses pilkada di Garut boh dina naonnya dinamika persoalanana aya hal anu baku tuh Pak. Nyan baku teh oh iya mah biasana kieu, oh iya mah biasana kitu gitu. Masalah gitu. Hatur nuhun. Igo janten panginten langsung to the point dannya kaitan dengan pilkada memang itu kan adalah jabaran tina hakikat demokrasi ya. Memang anu ngabentenkeun teh dina tatanan mekanisme sistem. Upami kapungkur rentang kendali itu waktu nomenklatur kantor sospol ya, kantor sosial politik. Kapungkur ada panitia pemilihan daerah sebat PPD. Itu dikoordinasikan ku kantor sospol. Nah memang saat waktu harita mung tilu partai. Nah terus reformasi bergulir, demokrasi ini sudah mulai mencari bentuk ya. Dalam artian mekanisme pemilihan kepala desa itu tidak melalui parlementer, tapi lebih kepada one man one vote ya. Jadi rakyat juga itu turut andil gitu ya di dalam pemilihan. Nah memang upami tatanan kayaknya mungkin ayeuna mah langkung ke penyempurnaan walaupun di sana sini masih ada kelengahan lah ya. Memang upami ningali di komisioner itu nilai evidensinya tos jelas lah ya. Janten pihak praktisi yang tidak masuk dalam kepentingan partai politik itu janten panitia. Nah, upami ningali karakter nampaknya mungkin dilihat dari perjalanan waktu sekarang mungkin langkung saya lah
walaupun masih aya kagirangan gitu. Tapi pamininggal tantangan Pak, tantangan lebih ninggal dina proses penyelenggaraan atau dina proses kampanye Pak. Memang upami ninggal kanu hal eta mah satu sisi adalah hakikat demokrasi, rakyat yang memilih langsung calon pemimpinnya katanya. Tapi sisi lain ya ini ada dampak negatif oge. Masalahnya kaitan dengan mekanisme hari ini kan ini memerlukan kos yang ageng. Ya signifikan lah, ageng lah ya. Itu bagi orang yang punya idealisme saja, mungkin mekanisme pemilihan kepala daerah tidak bisa mereka tidak bisa turut serta ya. Dan ada memang aspek kelemahan ya, misalkan sekarang di dalam hasil pilkada ya, itu seueur oge anu yang tos definitif ya, itu terlibat kasus hukum ya, baik itu gubernurna maupun bupati wali kota. Nah ini dia abdi ningalna ini dilatar belakangi karena kos politik yang terlalu membengkak ya. Ya akhirnya bagaimana upaya cara ya mereka itu kan tidak murni pribadi ya, mungkin dari pinjam atau konsensus dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana pengembalian kan ya. Nah ini keprihatinan kami. Satu sisi ada nilai positif karena walaupun bagaimana ini one man one vote, tapi sisi lain ada dampak turunan dampaknya negatif. Berarti pamininggal ieu Pak ninggal karena karakter orang Garut lah di pilkada. Seueurna pemilih milih pamimpin teh anu memang gaduh sisi kepemimpinan nu sae atanapi lebih ka margi aya nu masihan artos gitu lah Pak. Pamininggal karakterna kumaha sih Pak? Tapi seiring berjalannya waktu memang ayeuna pemilih Garut itu sudah mulai cerdas lah ya. Kaitan finansial memang kita tidak nafikan ya. Ya siapa yang memberi ya mereka akan menerima kan begitu ya. Tapi kemudian setelah di TPS ya kembali ke hati nurani. Ya memang upami ninggal karakteristik Garut ya yang dinamis, saya lebih melihat bahwa karakteristik tipikal pemimpin Garut ya strong leadership lah, strong leadership, dan dia mampu mendinamisi residu-residu yang ada dan terjadi kan begitu untuk dikelola, yang ini bisa menjadikan potensi positif kan begitu. Ya tentunya ujung-ujungnya kan lebih kepada orientasi kegarutan lah. Karena Garut ini kalau lihat dari peta potensi yang ada dan tersedia, mungkin abdi ninggalna miniatur Indonesia. Ya contoh konkret ya potensi apa yang nggak ada di Garut, termasuk kategori mineral aja itu variatif ada di Garut. Ya iya, pasir besi aya. Iya tuh. Malahan ada isu selain emas juga itu bahan isotop juga ada di Garut. Isotop aya. Tapi Pak pamininggal ieu Pak lah. Tinggal kan ku sagala ayana di Garut itu Pak. Segala aya di Garut kan segala aya lah dina tempat wisata, kuliner. Pamit tadi lah kembalina karena masyarakat. Nah, salasna masyarakat Garut teh hoyong pamit jika kumaha. Pan pami abi flashback ka menuju pesantren banyak kan diajar tata negara banyak. Pamimpin teh aya anu otoriter, demokratis, anu kumaha gitu banyak. Pamininggal kadinya salasna orang Garut teh hoyong pamimpinna juga kumaha, Pak. Abdi memang tidak bisa menjustifikasi ya tentang keinginan global masyarakat Garut. Tapi kalau berbicara tentang pola-pola ideal seorang pemimpin, ya selain sifat Rasul yang taat ya, juga ada hal-hal yang menurut hemat Abdi ini perlu dipunyai ya.
kapan dia berpikir atau bertindak demokratis, akomodatif, dan kapan bertindak otoriter. Ya, karena walaupun bagaimana berbicara tentang karakter manusia ini kan dari berbagai ragam ya. Nah, saya pikir politisi, apalagi seorang kepala daerah, dia tidak terkungkung dengan persoalan basically dalam artian sebagai orang partai politik, tapi dia harus merubah mindset juga menjadi negarawan, karena yang pendukung yang kalah juga itu adalah masyarakatnya. Ya. Jadi abdi ningal bahwa Garut ini ya memang selain akomodatif juga kapan melakukan hal-hal yang sifatnya stressing. Mungkin lamun dijabarkan mah ya strong leadership lah, karena karakteristik yang dinamis. Strong ini bukan dalam artian otoriter, tapi dia mampu napak kancang kan begitu ya, nurus bumi kan begitu ya, ngapung ngawang-ngawang. Nah ini kira tipikal pemimpin yang diharapkan seperti mata. Jantan kedah segala tiasa berarti Pak ya? Memang segala tiasa maksudnya ya jantan teu tiasa naon teh demokratis terus otoriter terus cuman jadi naonnya kedah sadar posisi kedah kumaha situasional gitu. Jadi kita juga tidak menafikan ya bahwa ruang waktu itu juga kan sangat mempengaruhi ya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan oleh pihak pimpinan. Tapi flashback Pak Kapangker kan Garut teh kantos dipimpin ku naon teh ku bupati di jalur independen banyak. Flashback jantan pamit lepat eta kan pangheulana di Indonesia teh di Garut. Walaupun nyat kadituna jantan anu pangheulana tumbang oge gitu nya anu eta teh. Aya tuh Pak, Bapak kan kantos di ruang-ruang naon teh, ruang-ruang birokrat gitu. Aya tuh bentenna gitu Pak. Tinu pemimpin ti jalur independen sareng nu ti partai politik. Memang ini kembali kepada tipikal ya, tipikal figuritas. Saya pikir aspek leadership ini itu kan ada pembelajaran secara teoritik, tapi di tingkat implementasi itu kan tergantung kepiawaian yang mengelolanya, kan begitu ya. Nah, saya pikir kalau berbicara tentang perusahaan bagaimana di independen dan partai politik, ya kembali kepada figuritas. Kita tidak bisa mengklasifikasi gitu ya, independen lebih baik atau tadi partai politik lebih baik. Saya kira Garut itu ya keunikan, malahan kan mindset Garut ini masih terbakukan ya. Ada istilah mungkin Aigo juga sering nguping lah, lamun teu rame lain Garut ya. Padahal kalau memang misalkan potensi eta coba diarahkan ke hal-hal yang lebih bersifat konstruktif, saya pikir ini bisa menjadikan kredit poin bagi ya katakanlah mungkin progres Garut ke depan ya. Nah, Abdi melihat justru orang-orang Garut itu cerdas, orang-orang Garut itu piawai ya. Cuman tinggal pola pengelolaan, berarti peran figuritas nanti. Pimpinan Garut bagaimana memberdayakan potensi-potensi yang ada dan tersedia di Garut itu. Salami ieu Pak, potensi naon sih Pak anu tacan kagali ku pamimpin Garut itu? Iya mau panginten subjektivitas abdinya. Garut ini kan terkungkung dengan persoalan pengelolaan APBD yang memang itu savingnya langsung dari DAU DAK yang plotting pusat. Padahal ada potensi lokal yang ini belum tergali ya. Sementara ayeuna kan PAD itu kan kita stagnan ya. Stagnan, malahan rumah sakit paling besar itu kan subsidi silang kembali lagi dalam kerangka pengelolaan rumah sakit. Nah, upami ningal tadi di obrolan Kalangkung ya, apa yang tidak ada potensi di Garut kan gitu.
Ieu mah kaleresan sanes agul kuboyong butut ya. Waktos harita sim kuring dinas di penanaman modal mungkin 12 tahun lalu lah ya. Waktu harita teh nomenklatur teh masih kantor penanaman modal. Nah, Abdi mencoba bersama-sama dengan Kadin ya, terus dengan relasi-relasi provinsi mencoba merekonstruksi lembaga perusahaan. Alhamdulillah perda tos lungsur, namina gagah ya, PT Garut Bangun Sejahtera. Itu ada beberapa item garapan. Nah, saya pikir kan kalau berbicara tentang persoalan pemerintah masuk dalam ruang bisnis kan nggak fair juga ya, government to business nggak fair ya. Saya pikir bisnis to bisnis ya. Nah, kenapa tidak BUMD ini diefektifkan? Ya, Abdi mengadopsi katakanlah semacam Musi Banyu Asin ya. Dia sampai punya saham di Caltech ya. Nah, ini sharingnya jelas, ada punya saham di sana, dan itu ada penghasilan PAD lain-lain, ya. Terus kemudian juga Wakatobi kan begitu ya. Ya mungkin lebih dekatnya di provinsi lah. Provinsi itu kan ada BUMD yang bergerak di beberapa sektor, ada infrastruktur. Nah, itu ada PAD yang kontribusi dari hasil dividen keuntungan perusahaan. Nah, Abdi ingin ke depan ya mudah-mudahan ini juga bisa digulirkan, dan sharing ini sudah dibangun juga dengan pada saat Abdi definitif ya. Sarang naon namanya teh, sarang asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang-bidang usaha lah ya. Ada Kadin juga, terus ada apa HIPMI kan begitu ya, dan mereka sangat antusias. Sekarang kan tinggal eksekusi dari kebijakan untuk mencoba mendefinitifkan dan mengefektifkan ya peran lembaga usaha ini. Ya. Janten goodwill nama atas saya political will atau acan gitu. Nah, political will. Jadi saya pikir kan kembali kepada political. Kalau saya kan ya perangkat middle yang notabene ya tegaduh kewenangan lah, kangge kangge mutuskeun. Kita hanya mencoba menggagas, menyondingkan. Ya kalau berbicara tentang persoalan eksekusi kan di political will. Tapi memang selaminya Pak, di sisi politik memang kirang dukungan gitu Pak. Saya pikir kalau lihat dari legal standing yang diterbitkan ini kan perda kan. Perda itu kan produk politik kan ya. Karena Dewan ini sebagai legislator juga. Cuman di tingkat implementasi kan ini yang menggulirkan itu adalah ya eksekutif. Ya. Ada dinas-dinas yang punya kompetensi di sana kan ya. Di sini juga ada ASDA 2 bisa mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga dinas teknis yang bergerak di bidang ekonomi. Di sini ada Indag juga, ada koperasi juga, ada DPM PTSP juga, ya. Mungkin itu dikoordinasikan dan di tingkatan implementasi ini harus disondingkan juga nanti kemudian dengan pihak pimpinan. Tapi tentunya ini harus di-FGD-kan dulu lah, ya agar kemudian hasilnya langkung kapabel lah. Margi, abi ninggana kan kieu banyak ninggana teh pamit lepat seur perda anu di Damal Pak. Tapi nalika dina prak-prakanana gitu asa ngatau gitu Pak. Nya kan sanes eta hunggul gitu. Ini sapain lagi pamit lepat aya gitu ya. Nya eta jantan pasoalan kangge pamimpin anu kepayun nih Pak, penginten itu jantan pasoalan. Jantan kan unamina perda teh itu kan sebagai basically ya, sebagai dasar hukum dalam rangka orientasi implementasi ya. Nah ini kan kedah nama di follow up ku Perbub kan, yaitu mungkin upami istilah dulu mah juklak lah. Nah harus ada juknisnya juga. Nah saya juga kan yang namanya perda kan itu harusnya tersosialisasikan, bukan hanya dijadikan pajangan lampu kristal
oleh instansi pengusung ya. Tapi ini sebagai dasar legal yang itu nanti kemudian dikawal oleh Satpol PP ya sebagai pengaman perda. Penegak perda. Nah, sebagai penegak perda. Dan ini nampaknya yang keprihatinan kita itu dari sisi implementasinya. Jadi bukan hanya sebatas mendapatkan legal standing, tapi bagaimana nih implementasinya agar kemudian ini bisa dijabarkan lebih lanjut dalam kerangka follow up-nya ini punya impact kan begitu. Margi nyabi ninggana lebar gitu banyak nggak bentuk nya pamit telepon mah kan ngadama perda teh tecekap ku 100-200 ribu banyak. Jantan pamisakeun tadi laksanakeun teh asa kumaha gitu Pak. Tapi memang ini kembali kepada goodwill ya. Goodwill. Nah, ini mungkin ini sebagai wacana yang digulirkan di nada ngataina yang manawa sarang manawi iya oge panginten tiasa dijadikan namanya saya referensi lah minimal ditilik juga lah bahwa obrolan hari ini bukan hanya obrolan yang sifatnya ngadu bako kan begitu ya tapi ada ya nilainya sedikit lah Pak makna oge yang bisa dijadikan runutan lah ya bagi kebijakan. Jadi tantangan pemimpin Garut kapayun non wae Pak. Nya pamininggalnya tadi lah berarti kan ngobrolkan konsistensi. Nalika ngabentuk peraturan nya kedah ditegakkeun lah gitu nya. Eta bagian tina eta salian eta lah panginten tinggal tidak konsistensi dina naon anu tos didamel gitu. Naon sih tantangan kangge pamimpin Garut kapayun Pak? Ada hal lain juga barangkalinya selain nunembe ini kaitan dengan pembangunan mentalitas ya kan kredonya jelas ya bahwa Garut bertakwa kan begitu ya tapi indikator bertakwa itu apa progresnya kan begitu ya dan saya pikir memang lembaga-lembaga ini sudah secara strategis terus lah melengkapi ya lembaga-lembaga agamawan ya tapi ukurannya ini nampaknya kan lebih kepada formalistik ya nah, Abdi justru berharap nanti kemudian pembangunan mentalitas juga ini harus secara sistematis pemerintah juga melakukan intervensi contoh konkret pangintennya kapungkur waktu senuju alit seurah ibu-ibu di perkampungan ya menjelang asar teh di musola ya mungkin kapungkur mah disebutnya tajug lah ya ayeuna kan koredas ibu-ibu taya kan ya. Nah ya minimal Pemda ya melalui dinas sosial atau bagian Akesra ada semacam saving pos anggaran lah itu programnya lebih kepada menciptakan dai-dai ya yang langsung direkrut di wilayah-wilayah ya nanti kemudian libatkan MUI di sana, libatkan Kemenag di sana kan begitu ya, libatkan ormas-ormas keagamaan ya untuk menjadi instruktur. Nah nanti setelah pelatihan ini final ya didistribusikan ke wilayah-wilayah ya misalkan per desa berapa orang kan gitu ya insentif lah di Pemda misalkan 1 bulan 1 juta rupiah. Nah saya kira kan hari ini juga pemerintah daerah itu jangan nyatong terbakukan lah hanya melihat membangun itu hanya identik dengan physically ya tapi mentalogis. Saya kira mental juga kan itu juga tidak hanya wacana tapi bagaimana nih implementasinya kan begitu ya katakanlah mungkin Pemda nanti setelah ada dai pengadaan Al-Quran ada pendistribusian ke musola-musola instrukturnya kita sudah sediakan dan saya kira perangkat-perangkat daerah juga kan bisa dilibatkan di daerah misalkan kepala desa lah atau RW lah kan begitu. Nah barangkali ini juga kan
bisa nanti kemudian ini juga punya dampak turunan lah ya, dampak turunan bahwa ya Garut itu dalam misi takwanya yang minimal terdongkrak lah, ya tidak hanya ya kredo saja, tidak hanya retorika saja kan gitu. Pak iya Pak, enak kan non nya tadi saya ninggal basic Bapak di Kesbang, gitu banyak kantor di Kesbang 5 tahun. Kan sasih November tuh pada pilkada gitu banyak. Pilkada Bogarutna oge Jawa Barat. Aya tantangan tuh Pak, kangge tantanganna naon lah, kangge penyelenggara pemilu buat KPU-na gitu. Oge anu sanesna tantangan anu paling janten, tantangan agung gitu naon sih Pak? Ya memang kalau berbicara kompetisi itu pasti ada anu kenging, anu kawannya. Nah biasanya bagi penyelenggara itu nya dihadapkan ke yang kalah anu kawan. Karena walaupun bagaimana ya secara psikopolitik, apalagi persaingan ini sudah memakan waktu, tenaga, biaya. Saya kira kan ada sifat-sifat manusiawi wajar ya. Apakah kan istilah dijolimi itu tos seueur merebakan begitu ya, atau dilicikan terlalu radikal. Nah bagi penyelenggara pasti itu nanti ada pengaduan-pengaduan ya yang dilakukan. Nah biasanya kan ada melalui klarifikasi, kalau memang misalkan klarifikasi ini tidak stagnan ya, mandek, nah biasanya ngalambung ke MK. Nah ini juga berpengaruh terhadap jadwal baku maksudnya ya, karena mekanisme proses MK aja kan itu berapa lama prosesnya ya. Nah ini ada pengadapan. Kadang-kadang MK juga ada merekomendasikan misalkan kalau istilahnya TSP itu ya, yang masif kan gitu ya, sistematis kan begitu ya, terstruktur sistematis masif. Terstruktur sistematis masif. Nah ini biasanya suka ada pemilihan ulang di beberapa lokal. Kan tapi Garut atau kacan-kantos banyak pemilihan kacan-kantos. Alhamdulillah katakanlah barangkali kalau Garut ya mungkin reaksi kecewaan itu ada, tapi akhirnya sepakat juga terhadap hasil keputusan terakhir. Tapi peminim sageun ninggal karena karakter orang Garut dina popolitikan seperti itu masih Pak? Saya kira upami di Garut nama kadang-kadang kan dengan antar rekan ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang mindset Garut mah abdi ningali ya justru mereka ini mencuat itu berada di luar Garut ya, karena upami diistilahkan ku abdinya upami Kabupaten Kota Nusanes kajian analitik teh hanya permukaan kan ya. Tapi upami orang Garut mah produk analitik itu dibongkar gitu, yang diurai kembali kan begitu. Nah katakan kan ada istilah cek orang Garut mah digarutkan mah pagal drugen aja orang Garut cina kan gitu. Tapi upami misalkan di luar Garut karena memang daya nalarnya berbeda dengan daya nalar karakteristik ya kabupaten kota lain, itu memang Garut ini di dalam kajian analitik ini ya lebih ideal, tidak hanya bereaksi, tapi bereaksi ini ada dasar rujukan dari hasil analitik yang mereka mainkan kan gitu. Dan pami disimpulkeuna karakter politik orang Garut seperti itu masih Pak? Ya kalau itu variatif ya. Kalau berbicara tentang perusahaan komunitas secara utuh menyeluruh itu kita tidak bisa mengurai terlalu detail. Nah memang upami ningali dina metodologi politik itu ya non disebutkan tadi ada yang bersikukuh apapun resiko terjadi ya, terus ada juga yang landai-landai kan dia. Saya kira kalau metodologi mah hampir sama dengan
dan karakteristik yang ada di kabupaten kota lain. Nah, cuman mungkin tim jejaring ini nampaknya mungkin kalau ada, kan suka ada istilah ya di Garut mah cenah ya, jarum murag dina jarami kayan poek mongkleng kapanggih kan gitu. Nah ini saya kira ada perbedaan yang ya no signifikan lah dengan karakter ya masyarakat politik yang ada di kabupaten kota yang lain. Bisa tiasa diikeun teh Pak, tiasa di aya naon ya maksudnya aya teu pengaruh politik zaman kapungkur gitu Pak. Kan Garut teh secara ruang-ruang politik teh kan lumayan seueur gitu banyak. Pamisakeun saur sosiolog mah Kang Heri nyebatkeun kan di Garut mah lengkap aya sagala aya di hartosna maksudnya dina orang kanana aya, orang kirina oge aya, terus anu nasionalisna anu di tengahna oge aya gitu. Maksudna pengaruh sakumaha ageung lah pengaruh politik masa lalu ka Garut ayeuna gitu Pak. Ya memang relatif ya, tapi abdi masih ninggal, tapi bentuknya secara vulgar sih. Bentuknya hambung nuansa-nuansa lah kan begitu ya. Memang tiasa dinapikeun karakteristik politik masa lalu ini nampaknya mungkin berimbas cuman kemasan yang berbeda. Ya konkret lah pada saat itu saya di Kesbang ya. Ini hanya cerita usang sih sebetulnya ya. Dulu itu kan hanya kibaran apa namanya siluet saja kan, ya afiliasi kiri, afiliasi kanan. Nah tapi kan kita mencoba pada saat di Kesbang yang afiliasi kanan dan afiliasi kiri sengaja kita bongkar. Tapi alhamdulillah kan itu akhirnya bisa terbuka, menganga dan ini menjadi konsumsi ya bagi kewenangan-kewenangan kebijakan tingkat atas sampai ke tingkat pusat kan begitu. Lebih ku paminingal ku kondisi ayeuna langkung kondusif gitu Pak. Tanapi aya wae gitu anu aya mung panginten Hayden lah. Ya Hayden. Memang upami dipetakeun mah ya kita juga tidak munafik ya. Bahwa sejarah itu ini secara turun-temurun dan secara terintegrasi kan begitu. Mung panginten kemasan nu nembe ku abdi disebatkeun, ini anu ngabentetkeun gitu ya. Ai dulu mah kan konfrontatif. Dalam arti dia ini bergerak secara struktural kan begitu ya. Dan berhadapan-hadapan. Kalau sekarang ya ini tidak nampak di permukaan. Ya katakanlah mungkin kalau lihat sekarang katakanlah yang ekstrim kiri ya, itu kan secara kelembagaannya tidak ada. Tapi style ini kan nampak ada kan, ya membentur-benturkan, memecah belah kan begitu. Memang secara real mereka tidak berafiliasi, tapi dia memanfaatkan jaring gitu ya, memanfaatkan jaring. Tapi secara real nampak gaya itu adalah gaya yang pernah dimainkan oleh lembaga dulu kan begitu. Nah ini barangkali dia termasuk ekstrem kanan juga kan begitu ya. Memang Hayden sekarang nampaknya mungkin ilmu-ilmu intelijen itu sudah nyatos diadopsi oge kayaknya ya, oleh mereka karena kan sekarang buku-buku itu kan sudah banyak karena itu bagian dari hak cipta akademis kan. Ya. Nah, proses pembelajaran ini nampaknya ya diadopsi juga oleh mereka kan. Jadi Hayden tadinya jadi nge-hide gitu. Gerakannya Hayden jadi ya ada tapi tidak ada kan gitu. Ada tapi anu seueur kapangaruhan Pak, seurna paminingal ruang-ruangna banyak. Dengan ruang-ruang apa menyebatkan ruang-ruang kelompok lah, kelompok mahasiswa atau akademisi atau napi masyarakat umum
atau malah masyarakat nya kecenderungan lah gitu Pak, kecenderungan teh mempengaruhi bahwa eta kanan atau kiri atau tengah, itu kecenderungannya ngaruhana ke saha sih? Dan memang ini biasanya sasaran targetnya adalah orang-orang yang lagi mencari bentuk. Biasanya orang-orang yang gamang kan begitu ya. Itu anak-anak ya remaja jelang dewasa biasanya ya. Yang saya pikir ini yang mudah keterpengaruhi. Dan saya kira metode rekrutmen juga ini secara sistematis ya. Mereka ini ya piawai, sudah piawai. Dan makanya saya lebih kecenderungan ya, walaupun itu di dalam kurikulum sudah tidak ada ya kewiraan P4 ya. Nah, kenapa tidak itu digulirkan lagi walaupun itu dalam muatan lokal kan gitu ya. Ya agar kemudian ya anak-anak dini ini memahami ya tentang nilai-nilai kebangsaan, tentang nilai-nilai nasionalisme. Ya jadi tidak begitu saja mengcover gitu, mentransformasi. Nah, saya kira filter-filter ini yang saya pikir perlulah mulai digulirkan kembali kan begitu ya. Tapi pami Bapak nih apa ya, kondisi politik ayeuna Pak. Peryogi itu naon teh pendidikan politik kangge budak ngora itu. Memang kedah mung panginten kalau dulu kan sifatnya doktrin ya. Kalau sekarang justru harus setidaknya barangkali memancing si audien ini berpikir liar, melontarkan gagasan-gagasan liar, ya agar kemudian kita bisa petakan, bisa ukur gitu, ya. Ini orientasinya kemana kan begitu. Nah nanti kan kemudian kita bisa meng-create dalam artian menciptakan modul baru kan, ya agar kemudian kita juga bukan dalam artian membelenggu lah ya, bukan dalam membelenggu. Saya pernah pengalaman dulu ya, walaupun ini tidak laju, kan pergerakan mahasiswa ya. Dulu tuh ada istilah kelompok Cipayung ya. Kalau di kita kan nggak ada Pemuda Budis, terus GMKI kan gitu ya. Itu satu lagi apa ya. Nah di kita tuh kan plus sebetulnya karena Hima Persis sama Pemuda Muhammadiyah tidak ada di dalamnya. Nah saya mencoba merekonstruksi anak-anak pergerakan ini menjadi GMMG, Gerakan Mahasiswa Membangun Garut. Maksud kita sebagai orang tua lah ya, sebagai senior, agar kemudian pola-pola yang liar dia gulirkan berdasarkan hasil pembelajaran mereka, ini jangan sampai bias kan begitu. Nah makanya GMMG ini saya obsesinya ingin mereka ini masuk dalam ruang-ruang sistem, ya minimal eksekutif, ya katakanlah barangkali bagaimana misalkan perencanaan, bagaimana kemudian pengelolaan keuangan, bagaimana kemudian pengawasan, ya, terus bagaimana kemudian ada 4 manajemen global lah ya. Pengawasan, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Nah, maksud kita agar kemudian mereka tuh memahami lah tentang siklus. Dan karena walaupun bagaimana nanti kemudian mereka juga pasti ya, kita bukan yakin, pasti ada yang akan menjadi PNS, menjadi birokrat. Nah, kalau memang pergerakan mereka masuk dalam wilayah sistem begitu definitif, dia sudah tidak kaget gitu. Jadi sudah tahu celah dan bagaimana merekonstruksi agar kemudian ya kalau target lokal kegarutannya bisa kita capai. Karena tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat Garut lah, ya kalau berbicara pemerintah Kabupaten Garut. Pemeninggal gerakan politik budak ngora di Garut Pak gitu. Nyata tadi sakat terangna Bapak sih. Janten kedah ieu teu. Sakat terangna Bapak gerakan politik budak ngora di Garut seuseurna orientasina ngobrolkeun orientasi
itu orientasinya karena keuntungan atau tapi memang karena sejahterakan masyarakat gitu Pak? Dan memang ideal, nah kan adanya NGO itu kan non apa namanya organisasi ya organisasi non pemerintah lah ya. Sebenarnya itu melakukan advokasi, esensinya di sana, esensinya di sana. Jadi ini kan sudah keluar dari Kito sebetulnya Mbak ya, melenceng dari Kito. Ya memang ini juga ya bukan kesalahan mereka, karena mereka mengacu ke ya salah satu pasal Undang-Undang Dasar 45 kalau nggak salah 27 ya, berserikat berkumpul ya. Nah mereka punya hak sebagai warga bangsa kan begitu. Tapi pola pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah ini kan tidak greget ya, atau kurang greget. Ya harusnya ya pemerintah itu kan melakukan ya katakanlah semacam orientasi lah ya. Ada saving program yang dikhususkan kan begitu ya. Ya agar kemudian mereka paham, oh jadi NGO itu idealnya mengadvokasi masyarakat yang memang tidak terperhatikan oleh pemerintah kan begitu. Ya ujung-ujungnya kan kesejahteraan itu yang seharusnya. Ya yang itu kan berbicara itu makanya menawi tadi kan harusnya kecenderungan budak orang teh berarti biasa disimpulkan ngahilapkeun fungsi advokasi lah gitu. Ya memang ini proses pencarian bentuk lah ya. Saya kan bersama mereka tuh zaman kantor Sospol ya, sebelum Ambassador Orde Baru ya. Dulu yang namanya EPPMG ya. Itu dari lintas kepentingan di sana ada ya. Dari lintas afiliasi ada di sana. Dan memang saat itu ada kejelasan target lebih pada rekonstruksi tatanan pemerintahan secara umum kan ya. Yang otoriter menjadi demokratis kan begitu ya. Dan saya kira dulu Garut ini dijadikan sentral rujukan oleh aktivis-aktivis nasional. Walaupun saat itu saya masuk ke dalam link mereka, ini pesan sponsor dari ya katakanlah pemerintah kan begitu. Cuman setelah kita coba dalami detail, memang mereka itu lebih orientasinya orientasi ya semacam pressure group. Dan ini tidak ada istilah bargaining position, ya karena kepentingan politik nasional. Ya peminding apa di cuk-cuk deui lah di penyebabnya naon gitu Pak? Saya kira ini memang ada misorientasi ya. Kalau berbicara penyebab memang relatif sih. Peminding keseurana gitu. Saya kira begini, barangkali regulasi yang kurang tegas juga. Ya, sekarang ada dua format, ada yang pengendalian pemerintah melalui AHU atau hukum umum, ada yang merujuk pada pasal 27 bergabung serikat. Semuanya legal. Cuman yang nggak punya AHU ya pemerintah tidak bisa supporting dalam artian ya bantuan hibah kan begitu ya. Yang punya antri dan itu juga secara bergiliran ya. Dan ini kan sebagai ragi saja sih, ragi saja di dalam rangka memberdayakan organisasi itu sendiri gitu. Jadi kena ya keterlibatan pemerintah berarti Pak di dalam proses pengembalian jati diri budak Morahi gitu. Menurut hemat saya juga pernah dulu dengan Kemenkumham ya. Kemenkumham kan dengan akta notaris itu bisa terbit AHU. Padahal kan kalau daerah ini bagaimana nih latar belakang karakteristik NGO yang akan ada kan begitu ya. Dampak sosialnya bagaimana itu kan harus ada juga. Harusnya ada konfirm dulu lah. Ada konfirm dulu dari pihak Kemenkumham ke Kemendagri, biar Kemendagri yang Dirjen Polhum kalau tidak salah, yang meneruskan secara berjenjang ke provinsi dan kabupaten kota sebetulnya. Margi, abi ninggana kan sederhana banyak. Ninggana teh kadang-kadang
kedahna di ruang-ruang idealis, iya sanes pragmatis deui tapi oportunis itu Pak. Kan eta hawatos gitu aya. Nah itu saya sayang. Saya juga kadang-kadang ke pergerakan-pergerakan yang memang dia punya nilai idealisme. Ada dua format saya katakan, ranah politik atau ranah usaha kan begitu. Tapi itu nanti kemudian setelah ya mereka mumpuni di dalam menggulirkan ya roda organisasi yang diemban kan begitu. Dan saya kira kalau berbicara tentang persoalan manusia-manusia idealis, walaupun ada dalam ranah pragmatisme gitu ya, mereka masih tetap punya usungan nilai idealisme gitu. Ya. Itu barangkali yang membedakan dengan yang ujuk-ujuk kan begitu ya. Yang ujuk-ujuk tahu-tahu jadi pergerakan kan begitu ya. Karena tidak ada proses pembelajaran yang dia lakukan dari mulai dini, dari mulai perjalanan jenjangnya kan gitu. Lagi kan pamit lepat mah dina proses politik ya, proses pendewasaan secara politik kan banyak. Tapi proses pamininggal gitu banyak ninggal etana gitu Bapak ninggalna. Aya proses pendewasaan secara politiknya teu janten teh ketika anggaplah tina aktivis misalkan berjalan kemudian dewasa secara politik, dewasa secara aktivis gitu. Aya teu ruang-ruang eta gitu. Sebenarnya kalau lihat katakanlah semacam HMI ya. Ini juga kan ada jenjang kepemimpinan. GMNI juga sama, terus kemudian juga PMBI kan ya, dan pergerakan yang lain kan begitu. Nah, makanya saya katakan tadi ya, kalau pergerakan ini dilandasi dari dasar, begitu dia sudah mumpuni ya dia ketokohannya teruji gitu. Ketokohannya teruji. Coba aja sekarang di komisioner. Itu semua kan orang-orang yang dulu masuk dalam pergerakan mahasiswa kan. Jelas gitu. Jelas. Karena ada proses jenjang pelatihan yang pernah dia lakukan gitu. Itu barangkali yang ini hanya kacamata pandang saya. Pemikiran masyarakat umum Pak anu tidak terlibat di ruang-ruang aktivitas kampus gitu Pak. Prosesnya tanah berarti kengingnya bakal di mana Pak ya? Saya kira itu kembali kepada pemerintah yang harus berperan aktif lah ya, pendidikan politik ya. Ini bisa saja nanti kemudian ada semacam ya, dogma atau doktrin yang dilakukan mengenai regulasi yang ada di dalam pemerintah ini loh kan begitu ya. Terus kemudian juga ada hal-hal lain yang lebih bersifat teoritik ya. Kalau jadi aktivis tuh, saya kira kan ada tahapan ini kan gitu. Ya saya kira ini perlu juga Kesbang menginisiasi, ya bukan hanya sebatas bela negara, bukan itu tidak baik ya. Tapi teori organisatoris juga ini perlu dijadikan bahan untuk doktriner gitu bagi si peserta yang dilatih. Terakhir Pak, pertaruhan terakhir lah mah. Kan nyamayunan pilkada panginten banyak. Masyarakat kaumnya pemilih lah, masyarakat khususnya ya Pak. Kedah kumaha mayunan pilkada ayeuna gitu Pak. Aya abdi mengemut bahwa ini adalah kategori pesta demokrasi ya. Ya fun-fun aja lah. Fun-fun aja. Ya walaupun bagaimana ya hadapi dengan cara enjoy aja lah. Kita jangan terlalu tegang, dan saya pikir nanti juga di dalam bilik suara ini ya nurani lah yang akan berbicara. Ya Pak Abdus memang ini sudah masif ya, melalui baligo-baligo yang dipampang. Ya memang itu juga ada strategi yang dimainkan karena ini dalam rangka dongkrakkan elektabilitas. Tapi kalau masyarakat secara umum, ya saya pikir nanti ada semacam debat kandidat kan yang diselenggarakan KPU, dan itu juga bisa dijadikan salah satu rujukan tentang program yang ditawarkan bagaimana kan begitu ya.
terus tentang visi misi yang akan digulirkan bagaimana. Nah ini minimal jadi referensi lah. Tapi tentunya kembali kepada pemimpin yang punya sifat-sifat Rasul lah. Sidik, patona, amanah, tabligh. Saya kira sebagai mayoritas Muslim ya kita kembali ke sana. Karena walaupun bagaimana berbicara pemimpin ini adalah mengurus rakyat, ya, bukan mencari kekayaan berlebih, ya, tapi bagaimana caranya mensejahterakan rakyat dengan menggerakkan ya organ-organ birokrasi yang ada. Saya kira itu berarti. Jantan sahawai calona ulah salah milih gitu banyak. Saya kira sayang lah, karena kalau saya mengistilahkan kegarutan ya, berbicara kegarutan ini di dalamnya ada rasa memiliki. Bagaimana Garut hari ini ke depan? Saya kira kita ya harus kembali ke nilai-nilai itulah. Ya, kedah milih, tapi ulah salah milih. Nah, eta leres. Kedah milih ulah salah milih. Pak Wahyu hatur nuhun pisan. Sami-sami, ieu hatur nuhun pisan abi ge. Mudah-mudahan nya ieu mah janten naonnya, janten pami janten rujukan mah panginten henteu panya. Ieu mah rujukan pisan mah henteu lah tadi. Ieu mah janten masukan panginten referensi eta mah bade mudah-mudahan kaangge bade diangge mangga henteu. Begitu sosius. Lah ieu makan ngobrol namina oge kayaknya. Hatur nuhun pisan ka palawargi anu tos ngupingkeun obrol duaan. Mudah-mudahan manfaatna sakedik seueurna eta kumaha urang nyikapina mudah-mudahan seueur nya. Amin. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.